Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Jalla fi'ula yang dengan nikmat kemudian hidayah serta taufiknya pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kajian rutin. Nanti naik Bu. Kajian rutin di pembahasan akidah atau bekal-bekal tauhid yang diambil dari kitab Ma'arijul Qabul atau mukhtasarnya, jadi mukhtasar Ma'arijul Qabul. Yang kali ini biidznillah ta'ala tema yang kita angkat adalah penyimpangan dalam takwil sifat bagi Allah. Sejatinya pembahasan ini secara umum telah disampaikan di pembahasan penyimpangan dalam ayat-ayat Allah, di mana secara umum penyimpangan atau istilahnya adalah ilhad itu terbagi dua. Pertama, penyimpangan dalam nama dan sifat Allah seperti tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi ila akhir al-ayat. Kalimat wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan oleh kalian orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik berupa ta'til, yaitu penolakan, peniadaan, atau tahrif, perubahan, pengubahan, atau termasuk tamsil dengan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, atau berupa takyif, menetapkan kaifiyah, yaitu sifat Allah seperti sifat begini dan begitu, atau termasuk juga ke dalamnya adalah dengan mempertanyakan bagaimana kaifiyah sifat Allah tersebut. Yang kedua, ilhad dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ayat syar'iyah atau ayat kauniyah. Penyimpangan dalam ayat kauniyah berupa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengingkari bahwa Allah lah sang pencipta, pengurus seluruh alam semesta ini. Tuh. Atau termasuk juga ilhad penyimpangan dalam ayat berupa syar'iyah, bisa berupa takzib, mendustakan, ya, mendustakan atau menolak atau menyelisihi ayat-ayat syariah, baik dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW yang sahih. Kali ini kita masuk, hadirin rahimakumullah, di pembahasan beberapa takwil. Takwil ini sejatinya ada dua, hadirin rahimakumullah.
Satu, ta'wil bermakna tafsir, penjelasan. Seperti halnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari memiliki kitab, di antaranya adalah apa? Fi ta'wil. Ya, ta'wil. Ya. Ta'wil itu yang maksud adalah tafsir dalam hal ini. Kemudian yang kedua, makna ta'wil ini, ta'wil adalah berupa tahrif. Ada juga makna ta'wil berupa apa? Tahrif. Yang kita sampaikan biidznillah ta'ala beberapa contoh berkaitan dengan ta'wil al-munharifah, ta'wil menyimpang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Penyimpangan atau perubahan, tahrif terhadap nas Al-Quran, teks Al-Quran. Karena tahrif ini ada dua, ada tahrif berupa lafzi, lapalnya mereka ubah, termasuk juga tahrif pengubahan terhadap makna, merupakan kebiasaan dari kaum Yahudi, kaum Nasrani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 58. Ya, Allah sedang berbicara tentang sifat Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun. Masuklah kalian ke dalam pintu, masuklah kalian menuju pintu, sujada dengan sujud, dengan tunduk, wa qulu dan ucapkanlah hittah. Fadakhalu yazhabuna ala astahum wa qalu hintoh. Mereka ubah asal hittah jadi apa? Hintoh. Hintoh ini adalah sejenis gandum. Ya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ketika menafsirkan ayat ini, Al-Baqarah ayat 58. Anin Nabi SAW kila li Bani Israel, dikatakan kepada kaum Bani Israel, udkhulul baba sujada, masuklah kalian ke menuju pintu sujada dalam keadaan sujud atau tunduk, wa qulu dan ucapkanlah hittah. Fadakhalu yazhafuna ala astahum, fabadalu wa qalu hittatun, semestinya hittah maka mereka ubah jadi apa? Hintoh. Itu habbatun fi sya'ratin, biji gandum. Mereka ubah. Jadi sekali lagi merubah teks ayat dan konteks ayat, yakni ayat syariah, merupakan kebiasaan dari siapa? Kaum Yahudi. Ya. Nah, insyaallah taala pada malam ini kita akan sama-sama mempelajari, mudah-mudahan menjadi wasilah bertambah keimanan, ketakwaan kita, kedekatan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali Pak Bu, tiada lain tujuan kita. Jadi belajar akidah, belajar tauhid, sekaligus juga mempelajari ilmu secara umum. Tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena al-alimu rabbani huwa Allah. Ya, al-alimu rabbani, hakikat pemberi ilmu itu tiada bukan siapa? Allah. Maka tujuan pokok SKL utama dalam ilmu itu sejatinya adalah apa? Menjadikan kita itu semakin tunduk dan patuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apapun ilmu yang kita pelajari harus menjadikan kita itu semakin apa? Tunduk dan patuh, tidak angkuh dan sombong. Jika kita mempelajari ilmu melahirkan keangkuhan dan kesombongan, maka ilmu tersebut nggak bermanfaat. Baik itu ilmu yang zahirnya ukhrawi, ilmu syar'i, termasuk juga ilmu duniawi. Yang sejatinya ilmu duniawi itu perangkat menuju keberhasilan
dunia dan akhirat sejatinya. Baik. Di antara contoh tahrif mereka atau takwil mereka, jadi merubah lafaz kaman qala fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 164. Surah An-Nisa ayat 164. Nah, diperhatikan di dalam ayat ini Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima, dengan lafal jalalainnya atau lafdul jalalah itu dhammah marfu', tandanya sebagai fa'il, sebagai apa? Subjek. Artinya yang berbicara itu adalah siapa? Allah. Kemudian datang setelah itu Musa. Anna taklima min Musa, mereka ubah dengan mengubah harokat pada lafzul jalalah menjadi mansub alal maf'uliyah, menjadi patah wa kallamallaha Musa firaron min isbatil kalam, mereka lari dari penetapan kalam untuk Allah. Kama fa'alahu ba'dul jahmiyati wal mu'tazilati, sebagaimana ya dilakukan oleh sebagian kaum Jahmiyah, pengikut Jaham bin Sofwan, pengikut sebelumnya Ja'ad bin Dirham, pengikut sebelumnya Tolut, saudari dari siapa? Labid bin A'sam al-Yahudi. Karena pencetus Al-Quran itu makhluk adalah siapa? Yahudi, yaitu Labid bin A'sam. Kemudian disampaikan, diterima oleh anak dari saudarinya, yaitu Tolut. Wa qad urida dzalika ala Abi Bakrin Ayyash. Apa? Jadi boleh dibilang kasus ini disampaikan kepada Abu Bakar bin Ayyash. Faqala Abu Bakar, ma qara hadza illa kafirun. Enggak ada yang membaca ini, maksudnya wa kallamallaha Musa taklima. Kata beliau, tidak ada yang membaca seperti ini kecuali seorang kafir, kata beliau. Faqala Abu Bakar, ma qara hadhihi illa hadza illa kafirun. Qara'tu 'alal A'mash, saya baca di hadapan Imam A'mash, ala Yahya ibn Wathab, wa qara'a Yahya ibn Wathabin, dan Yahya ibn Wathabin membaca kepada Abu Abdurrahman As-Sulami, wa qara'a Abu Abdurrahman As-Sulami ala Ali bin Abi Thalib, dibaca di hadapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa qara'a Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib membaca ayat ini An-Nisa 164 ini di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni bi raf'i lafdzil jalalati alal fa'iliyati, yaitu dengan rofa pada lafdzul jalalah, domah maksudnya, alamat rofanya adalah domah. Wa kallamallahu Musa taklima wa huwa mujma'un alaihi bainal qurra. Nah, ini disepakati oleh ahli qurra. Tuh, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, anna ba'dal mu'tazilati qara'a ala ba'dil masyayikh. Sebagian orang Mu'tazilah membaca ayat ini, wa kallamallaha Musa taklima. Yabna Lakhna,
Ibnu Katsir. Kaifa tasna'u biqaulihi ta'ala. Bagaimana sikap kamu dengan firman Allah Ta'ala di surah Al-A'raf ayat 143. Dan harus dipahami juga ya bahwa tujuan mereka mengubah harokat pada lafdzul jalalah menjadi mansub dengan alamatnya patah, tujuan utamanya baik sejatinya, yaitu menghindarkan, menjauhkan Allah dari sifat makhluk. Karena mereka berpegang dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un, hanya saja titik sampai di situ, tidak dilanjutkan. Jadi wahuwas samiul basirnya tidak dibaca dan tidak dipahami. Apa maknanya? Laisa kamislihi syai'un, tidak ada suatu apapun yang semisal dengannya. Udah titik itu. Jadi dinafikan akhirnya seluruh sifat-sifat yang menyerupakan, yang serupa dengan apa? Dengan makhluk. Padahal lanjutan ayat wa huwas samiul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar, maha melihat. Allah betul-betul menetapkan as-sami al-basir. Demikian. Jadi tujuannya baik tapi menyimpang. Nah, di surah Al-A'raf ayat 143 Allah berfirman, walamma jaa Musa limiqatina, ketika Nabi Musa tiba, datang di tempat yang sudah dijanjikan, wa kallamahu rabbuhu, lihat, wa kallamahu rabbuhu, ini dalam kaidah bahasa Arab ini, dan Rabbnya berbicara kepadanya. Wa kallamahu rabbuhu, Tuhannya mengajak bicara kepada siapa? Nabi Musa. Yani anna hada la yaqbalu tahrif wala ta'wil. Ayat ini Al-A'raf 143 nggak bisa ditahrif, nggak bisa diubah, nggak bisa ditakwil kepada makna yang lain. Jika lafal di surah, teks dari surah An-Nisa tadi mungkin saja bisa dirubah, mengingat Musanya ada alif maksurah, Musa, sehingga bentuknya sama, tinggal dirubah aja lafdzul jalalah asalnya domah gitu menjadi patah. Kalau ini sudah tidak memungkinkan lagi ketafsiran makna yang lain, di mana betul-betul yang berbicara itu adalah siapa? Allah kepada Nabi Musa. Ketika datang Nabi Musa ke tempat yang sudah dijanjikan, wa kallamahu rabbuhu, dan Allah pun berbicara kepadanya. Maka berbicaranya Allah itu, ya, Allah tidak berbicara kecuali setelah datangnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nah, sebagaimana juga Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ketika masuk di surah Toha ayat 5, haitsu qala law wajadtu sabiran ila haqqiha la haqqaqtuha. Seandainya saja saya bisa untuk menghapus ayat ini, yaitu Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Ar-Rahman bersemayam di atas arsy, lahaqaqtuha wala abdaltuha istaula, pasti aku akan menghapusnya dan aku akan menggantinya dengan istaula, menguasai. Kenapa? Karena istiwa, kata mereka, itu sifat bagi makhluk bersemayam itu. Yang tepat, yang layak untuk Allah, kata dia, kata Jahm bin Safwan, adalah istaula, menguasai. Itu juga tahrif, ta'wil, fasid, rusak. Dengan menambahkan satu huruf di antara apa? Waw dan iya, waw dan lam. Istawa ditambahan lam, istaula ditambahan lam, tambahan itu yang artinya adalah menguasai.
Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah disampaikan, karakter menambah dan mengubah ayat itu adalah karakter siapa? Yahudi. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladziina dzalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Orang-orang yang zalim mengganti qaulan, satu perkataan, ghairal ladzi qila lahum, diganti dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Fa anzalna 'alal ladziina dzalamu, maka kami turunkan kepada mereka itu rijzam minas sama', azab dari langit, bima kanu yafsukun, sebab kefasikan mereka, perbuatan mereka. Wa ja'alahumullahu ibratan liman ba'dahum, ini sejatinya Allah jadikan sebagai pelajaran bagi siapa? Bagi kita yang hidup sepeninggalan mereka, bahwa karakter mereka itu bisa saja diikuti. Di antara tahrif takwil mereka terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita dapati Allah menyebutkan jiwanya atau dirinya, nafsuhu. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 28, wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Atau surah Al-An'am ayat 54, kataba rabbukum ala nafsihi rahmata, Allah telah menetapkan, Rabb kalian telah menetapkan atas jiwanya. Nafsi itu kan jiwanya. Jiwa siapa? Jiwa siapa? Allah telah menetapkan rahmat atas jiwanya. Nafsihi, jiwanya. Nya ini kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Hah? Kepada siapa? Antum coba lihat aja terjemah udah. Materi. Coba lihat. Al-An'am ayat 54. Biasanya kalau itu ditunjukkan kepada Allah, maka dengan apa? N-nya gede. Coba lihat. Kepada siapa? Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Nafsihi, jiwanya itu siapa? Sudah dapat Pak terjemahannya? Ibu-ibu dapat, ada enggak? Nafsihi itu ke siapa? Hah? Ada yang gede GN-nya? Hah? Gede? Berarti ke siapa kalau gede? Iya gitu. Ya ke Allah, Pak. Karena di situ nggak ada domir yang lain kecuali Allah di situ. Dalam tata bahasa Arab, domir itu ya. Ya, domir apa istilahnya? Domir muttasil istilahnya. Domirnya kata ganti dari huwa, dia. Siapa yang ada di sini? Nggak ada yang lain kecuali siapa? Allah. Sehingga Allah telah menetapkan rahmat kasih sayangnya atas dirinya. Jadi Allah telah menetapkan atas dirinya rahmat, sehingga dengan sifat rahmat tersebut Allah diambil nama, yaitu apa? Ada Rahman, ada Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga ketika Allah menciptakan rahmat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, menciptakan rahmat, 100 rahmat, Allah turunkan 1 rahmat ke bumi. Biha yata'atafu yatarahamuna al-ibad. Di atas rahmat tersebut itu saling berkasih sayang, saling berlemah lembut seluruh hamba, termasuk hewan buah sekalipun. Tuh. Dan 99 Allah tahan untuk siapa? Khusus untuk kaum mukminin. Di mana? Di surganya.
Allah telah menetapkan atas jiwanya rahmat. Mereka menafsirkan, mentakwil, merubah nafsihi, bukan jiwanya. Kama fa'alahu az-zanadiqah, zindiq, para zindiq, ateis, kata'wilihim, seperti takwil mereka, takwil mereka, nafsahu ta'ala bil ghairi, yaitu bil ghair, apa ghair itu? Yang lainnya dan yang lainnya. Wa anna idofataha ilaihi ka idofati baitillah, bahwasanya mudhof ilaihnya, sandarannya itu seperti baitullah, naqatullah. Baitullah apa maksudnya? Ka'bah. Naqatullah maksudnya apa? Unta. Gizahnya Nabi siapa? Nabi siapa? Unta Pak. Nabi Soleh. Aduh banyak WR kita nih. Nabi Soleh. Sehingga firman Allah Ta'ala, wa yuhadzirukumullahu nafsahu, Allah memberikan peringatan kepada kalian, nafsahu, kata mereka, ay ghairahu, yang lainnya. Wa kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah telah menetapkan, Rabb kalian telah menetapkan atas yang lainnya rahmat, ay ala ghairihi, kata mereka. Wa yakunu qaulu ta'ala an Isa, demikian pula perkataan Allah, firman Allah Ta'ala kepada Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, Al-Maidah 116. Engkau tahu, kau mengetahui apa yang ada dalam diriku, jiwaku, wala a'lamu, dan aku tidak tahu, wala a'lamu ma fi nafsika, apa yang ada di semestinya apa? Jiwamu, yaitu siapa? Jiwa siapa? Allah. Menunjukkan kelemahan Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka takwil, mereka palingkan. Nafsika di sini kata mereka, wala a'lamu ma fi ghairika, dan tidak aku tidak mengetahui apa yang ada di ghairika, selainmu. Wa hadza la yaqulu aqilun. Tafsir takwil seperti ini tidak ada yang mengatakan orang yang berakal. Bal wala yatawahhamuhu wala yaqulu illa kafirun, tidak ada yang mengatakan kecuali orang kafir yang seperti ini. Kata wilihim wajhahu, seperti umpamanya mereka mentakwil wajah Allah, seperti Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tuh, wa yabqa, yang tersisa, wajhu rabbika, wajah Rabbmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki sifat al-jalal, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Zu ini kata sifat, sang pemilik. Hanya saja sifat kemana? Sifat ke Allah, ke Rabbika, atau sifat kepada wajhu? Untuk mengetahui, maka lihat harokatnya. Kalau harokatnya zu, katakan gitu. Zu dengan wahu itu adalah asmaul khamsahnya. Asmaul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu. Itu ketika domah, ketika roba. Kalau patah, abaka, akhoka, hamaka, faka, za. Kalau kasroh, abika, akhika, hamika, fika, zi. Lihat sekarang, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali, berarti bukan kepada Rabbika sifat zul jalali wal ikram itu, tapi kepada wajah. Ini dalil tegas bahwa Allah sedang menetapkan sifat wajah yang memiliki apa? Keagungan dan kemuliaan.
Kenapa? Karena di Ar-Rahman ayat 78-nya ada tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Baru di ayat ke-78-nya mensifati siapa? Allah Rabbul Alamin, Maha Suci Allah. Tabarakasmu rabbika, Maha Suci nama Rabbika, Tuhanmu. Rabbika zil kasroh jar mudhof ilaih gitu, maka zil jalal wal ikram, sang pemilik al jalal wal ikram. Sehingga dua ayat ini sejatinya berbeda. Ayat pertama, ayat ke-27-nya, Zul Jalali wal Ikram merupakan sifat untuk wajah Allah, sekaligus isbat menetapkan Allah memiliki wajah. Hanya saja sampai ke tahapan bagaimanakah wajah Allah, kita tidak diperkenankan untuk mempertanyakan itu, karena Rasul pun nggak tahu. Tak ubahnya seperti Rasul ditanya tentang hari kiamat, kata Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili, yang ditanya tidak lebih tahu dengan orang yang bertanya, sama-sama nggak tahu dalam masalah ini. Tuh. Baik. Nah, kemudian kama awalu al-yada bin nikmati, sebagaimana juga mereka takwilkan tangan Allah itu dengan nikmat. Wastashhadu biqaulil Arab, mereka landasan dalil mereka adalah perkataan orang Arab. Laka yadun ingdi, milikmu, laka milikmu, yadun ingdi, ada tangan milikku, maksudnya adalah nikmat. Fala hadza ta'wil yakunu qauluhu, jika dimasukkan ke dalam takwil ini, maka surah Al-Maidah ayat 64, bal yadahu mabsutatani, kan yadah itu, yadun itu diartikan nikmat oleh mereka, maka maknanya adalah nikmatahu, sungguh yadahu, kedua lengannya, kedua tangan Allah, mabsutotani, itu asalnya itu terhampar, terbuka. Maka jika diartikan yadun itu nikmat, yadahu itu dua tangan, karena asalnya yadani, karena kemudian bersambung dengan kata ganti domir ha, sehingga yadahu dua, sehingga artinya berarti nikmatahu, dua nikmat. Kok dua nikmat? Sehingga rusak makna ayat. Jadi kalau seandainya ditakwilkan kepada nikmat tangan itu, falam yusbitu lillahi illa nikmataini, karena dia telah menetapkan, artinya tidaklah dia menetapkan nikmat bagi Allah kecuali hanya dua nikmat saja. Nah ini keliru, makanya nggak boleh berpaling dari hukum asal. Sebagaimana juga surah Luqman ayat 20, alam taru annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ini sebagai landasan dalil bahwa nikmat-nikmat Allah itu Allah ucurkan kepada siapa? Hambanya semuanya. Allah tundukkan apa yang ada di langit, di bumi, Allah lengkapi atas kalian nikmat-nikmatnya, nampak ataupun tersembunyi. Surah Az-Zumar, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyaminihi arada matwiyatum bi ni'matihi fa hal yaqulu hada aqil. Kemudian diartikan yamin, tangan, sebelah tangannya Allah Subhanahu wa taala itu diartikan dengan apa? Nikmat. Nah, ini di antara yang membuktikan, yang menguatkan bahwa takwil
tangan Allah itu dengan nikmat, surah Shad ayat 75 yang menunjukkan keistimewaannya Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah langsung ciptakan dengan tangannya sendiri. Kata Allah, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Ketika Allah mengatakan kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Coba artikan dengan nikmat. Kalau seandainya makna yadun itu adalah nikmat, tuh, ayu fadlin li adama ala iblisa id kullu minhuma khalaqahu Allah biquwatihi. Jadi ada juga yang mengartikan afan kuah, ya, tadi yadun itu kuat. Jadi sebagian mengartikan yadun itu sebagai kekuatan. Tuh. Ayu fadlin, apa keistimewaan Nabi Adam alaihissalam di atas iblis apabila keduanya Allah ciptakan dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ma'na qawlihi ta'ala lil malaikati la aj'alu salihah dzurriyyatin man khalaqtu biyadayya kaman. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini juga sebagai bantahan. Ya. Suila Ibnu Arabi pernah ditanya, dan beliau adalah imam ahli bahasa. Al-Arabu la taqulu lirrajuli istawla. Nah, ini juga istawa, tadi istawla. Nah, tentang istawa, rincian istawa. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, demikian juga Imam Al-Bukhari. Nah, ini terkait dengan ru'yah, ya, insyaallah nanti kita akan sampaikan. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara penyimpangan takwil terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah mengartikan lengan atau tangan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan. Maka ini bertolak belakang, karena maknanya rusak, maknanya akan menjadi rusak, menyelisihi zahir daripada ayat, menyelisihi ijma' kesepakatan para sahabat, waman ba'dahum, kemudian para tabi'ut tabi'in, kemudian para a'immah al-arba'ah, kemudian juga maknanya rusak dan akan melahirkan nanti kerusakan-kerusakan yang lainnya, seperti tadi contohnya yang menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam tidak ada keistimewaan jika sama diciptakan oleh Allah, didasari oleh kekuatan. Iblis Allah ciptakan dengan kekuatan Allah, kemudian juga Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh kekuatan Allah. Maka yang menjadikan istimewanya Nabi Adam itu sebagaimana tadi, ya, Shad ayat 75, lima khalaqtu biyadayya, dengan apa yang telah aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Wallahu a'la wa a'lam. Nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ihtadahu bihudaha ma ba'd. Hadirin rahimakumullah, di antara takwil mereka yang ini penyimpangan terhadap tafsir Al-Qur'anul Karim ketika menafsirkan yadahu, yadun, tangan Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang mentakwilkan yadun seperti tadi Al-Maidah ayat 64, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, maka mereka artikan dengan nikmat. Sebagian lagi menakwilkan yadun itu dengan kekuatan,
seperti dalam firman Allah Ta'ala was-sama'u atau was-samawati matwiyatum was-samawatu matwiyatum biyaminihi. Maka mereka mengartikan ayat ini Az-Zumar ayat 27 dengan kuat, dengan kekuatan. Kemudian juga sifat lain bagi Allah Subhanahu wa taala yang mereka takwilkan adalah an-nuzul, yaitu sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya sudah sabit. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana yanzilu rabbuna, Allah tabaraka wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Mereka menakwilkan turun, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, bahwa yang maksud turun di situ adalah amruhu, urusannya atau perintahnya, perintah Allah. Wa yuqalu lahum, maka dikatakanlah kepada mereka, alaysa amrullahi ta'ala nazilan fi kulli waqtin wa hinin, bukankah perintah Allah, urusan Allah itu turun di setiap saat, tidak dibatasi dengan waktu, hanya di waktu sahur saja. Famada yakhussu as-sahar bidzalika, lantas apa keistimewaan waktu sahur atau sepertiga malam terakhir? Berarti di sini menunjukkan bahwa sepertiga malam terakhir ini memiliki keistimewaan, sehingga di antara tanda alamat penghuni surga yaitu apa? Ya, mereka tertidur sedangkan dia dalam kondisi apa? Qiyam, sholat, menunaikan sholat. Wan nasu niyam. Tuh. Sehingga dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalladzi yas'aluni fa'utiyahu, siapa di antara mereka yang memohon kepadaku, fa'utiyahu, pasti aku akan beri. Man dalladzi yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka pasti akan ampuni. Di redaksi yang lain, siapa yang berlindung kepadaku, aku pasti akan lindungi. Kata mereka, penisbatan nuzul kepada Allah itu majaz saja, kata mereka. Jadi hadis Allah turun, kata mereka, ini adalah majaz. Yang turun itu sejatinya bukan Allahnya, tapi apanya? Kata mereka, urusannya, perintahnya. Tuh kata mereka. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, fahal yajuzu 'ala Allah ta'ala an yursila man yadda'i rububiyah. Karena ada juga yang menafsirkan turun di situ itu malaikat. Apakah layak malaikat mengatakan seperti ini? Man dalladzi yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku pasti akan memberi. Yang layak untuk mengatakan ini siapa? Allah, bukan malaikat. Sehingga ini tidak layak kalau ditafsirkan, ditakwilkan bahwa yang turun itu urusan Allah, perintah Allah atau malaikat. Ini enggak, kurang tepat, jauh daripada kebenaran. Karena ini adalah rububiyah Allah, hak prerogatif Allah, af'al, perbuatan khusus untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan sami'na wa ata'na, kita mendengar kemudian kita taati. Di situ juga ada khabar, ada berita, bahwa berita dari Allah berupa janji. Pertama, berita keistimewaan di waktu sahur. Yang kedua, janji. Siapa saja yang berdoa, memohon, meminta, memohon ampunan, maka Allah buka lebar-lebar rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Bahkan termasuk tanda atau wasilah pengantar masuk ke dalam surga itu. Sebagaimana disebutkan, seingat saya Quran surah Al-Isra juga disebutkan, ya. Surah Bani Isra disebutkan.
Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka maqaman mahmuda. Memiliki kedudukan istimewa di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah taala baik firman Allah taala seperti surah An-Nahl ayat 33, mereka takwil datangnya Allah kelak di hari kiamat itu majaz juga, yang dimaksud adalah perintahnya yang datang itu. Karena hadirin rahimani rahimakumullah, di surah tadi An-Nahl 33, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti amru rabbika. Itu dalil mereka. Faqala fi qouli ta'ala, kemudian di surah Al-Baqarah ayat 210, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk faslil qada, untuk menetapkan ketetapan qada. Kisahnya panjang banget berkaitan dengan faslil qada, di mana manusia kelak kurang lebih sekitar berapa? Beda-beda di antara para ulama tafsir, berapa tahunkah manusia berdiri ya di mauqif, di padang mahsyar. Sebagian dikatakan di padang mahsyar, ada lagi sebagian mengatakan di mauqif. Syekh Hafidz Al-Hakami di sini mengatakan beda antara mahsyar dengan padang mauqif. Mahsyar itu adalah tempat ketika setelah dibangkitkan, itu mahsyar, dikumpulkan. Sedangkan mauqif itu setelah dikelompok-kelompokkan kepada nabi-nabi mereka, atau mauqif. Matahari didekatkan dan mereka berdiri di situ puluhan ribu tahun. Khamsina alfas sana, 50.000 tahun berdiri. Sehingga ada di antara mereka yang berenang dengan keringatnya sendiri. Itu ada hadis Nabi Rasulullah. Mereka masing-masing akhirnya datang meminta syafaat kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya datanglah kepada siapa? Nabi Muhammad. Itulah maqam mahmuda, Pak. Itulah kedudukan istimewanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermunajatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah untuk apa? Segera menetapkan faslul qada. Datanglah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini sedang berbicara ini. Mereka takwil, yang datang itu adalah titahnya Allah, perintah Allah, bukan kedatangannya Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Wa taqdiru ya'ti amrullah, takdirnya maknanya adalah majaz juga, main majaz di situ. Yang datang adalah perintah Allah. Fa yuqalu lahum alaysa qad ittadha dzalika ghayatul ittidah. Bukankah betul-betul sudah nampak jelas, dengan sejelas-jelasnya, anna maji'a rabbina azza wa jalla ghairu maji'i amrihi wa malaikatihi. Kedatangan Allah Rabbuna azza wa jalla berbeda dengan kedatangan perintahnya, titahnya, kedatangan pula malaikatnya. Coba saja dalam Quran surah Al-Fajr ya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan tatkala Rabbuka, Rabbmu datang, wajah al-malaku saffan saffan, yang kemudian para malaikat berbaris. Ala tasifuna kama tasiful malaikat. Sehingga Nabi SAW ketika membariskan saf, maka bagaimana? Bisakah kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat? Itu dipisahkan dengan waw yang menunjukkan mughayar, berbeda, berarti kedatangan Allah betul-betul nyata. Hanya saja untuk sampai masuk ke tahapan kaifiyah bagaimana, tahan sampai di situ, karena sudah di luar kemampuan kita. Kalau itu sami'na wa ata'na dalam masalah ini. Ingat perkataan Ibnu Abbas, Al-Quran itu 4. Pertama, ada yang dipahami oleh bangsa Arab secara keseluruhan, seperti tadi makna yadun gitu kan jelas menurut bahasa. Yadun itu apa? Kenapa berpaling dari bahasa terlebih dahulu kepada makna yang lain? Itu dipahami oleh bangsa Arab, bahasa Arab.
Kedua, juga ada Al-Quran yang dipahami oleh awam sekalipun paham. Ketika Allah nyuruh kita ibadah, paham kita. Ketika Allah nyuruh kita menjauhi perbuatan zina, wala taqrabu zina, mendekati perbuatan zina, kita juga paham. Kan paham. Tapi ada masalah-masalah dalam Al-Quran yang nggak bisa dipahami kecuali oleh orang alim yang berilmu, sehingga Allah memberikan isyarat, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanya. Seperti kasusnya tafsir Quran surah An-Nasr itu, hanya segelintir sahabat saja mengetahui tafsir itu, diantaranya Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, yang lain padahal itu tokoh Badar, para tokoh ahli Badar, nggak tahu tafsiran ayat itu. Kamu kita tuh Pak, itu Al-Quran. Ada juga dari Al-Quran itu yang tidak bisa dipahami oleh siapapun, hatta Rasul SAW nggak tahu. Contohnya kenapa? Hari kiamat, yas'alunaka anir ruh, seringkali Rasul SAW dipertanyakan tentang ruh, tentang hari kiamat. Itu urusan siapa? Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah hari kiamat, apa kejadian-kejadian di hari kiamat, ilmu kita terangkat dalam masalah ini nggak tahu Pak, termasuk kaifiyah tata cara. Maka kita sami'na wa ata'na dalam hal ini. Tuh. Termasuk juga tentu apa yang telah disampaikan dalam bab ru'yatul abdi rabbahu. Itu seorang hamba bisa melihat Rabbnya di hari kiamat. Ya, ini sejatinya di pertemuan terakhir kemarin. Di antara subhat mereka, la tudriku al-absar, bahwa Allah itu tidak bisa nampak, tidak bisa dipandang, dilihat, baik di dunia ataupun di akhirat. Ditambah juga dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, itu apa? Perkataan Allah terhadap Nabi Musa, lan tarani. Maka dibantah. Bantahnya ada dua. Pertama adalah la yura fid dunya, sebagaimana ini adalah tafsiran Aisyah radhiyallahu taala anha. La tudikul absar, maknanya ada dua. Ini tafsiran para sahabat. Pertama adalah la yura fid dunya, Allah nggak bisa dilihat di dunia. Sebab apa? Keterbatasan dan kelemahan manusia, karena manusia diciptakan dari sesuatu yang lemah. Perangkat panca indera manusia itu sangat lemah. Gunung saja yang kokoh hancur. Dan ini adalah tafsiran Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana sabit Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan. Imam Bukhari diantaranya, saya sampaikan karena menurut hemat saya ini perlu. Kata Masruq, qultu li Aisyah, saya berkata kepada Aisyah, ya umtahu, wahai bunda, hal ra'a Muhammadun rabbahu, apakah Nabi Muhammad pernah melihat Rabbnya? Faqalat laqad qaffa sya'ri mimma qulta, aina anta min thalathin man haddatsaka man haddas faqad kadzdzaba, man haddatsaka hunna faqad kadzdzaba. Jadi siapa yang membicarakan tiga hal ini, maka dia telah berdusta. Man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadziba. Siapa yang mengatakan bahwasanya ini yang pertama, Nabi Muhammad pernah melihat Rabbnya di dunia, maka dia telah dusta. Summa qara'at, kemudian Aisyah membaca surah Al-An'am 103, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ini tafsiran dari Aisyah radhiyallahu taala terhadap ayat. Artinya bahwa ayat ini maknanya adalah Allah nggak bisa dilihat di mana? Dunia. Yang kedua, waman haddatsaka, dan siapa yang berbicara kepadamu tentang annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzaba, dia tahu alam gaib, dia tahu kejadian besok hari, maka dia sudah dusta. Kalau ada yang ngomong kepadamu
bahwa dia tahu alam gaib, tahu akan kejadian besok, maka dia telah dusta. Luqman, surah Luqman ayat 34. Beliau Aisyah membaca, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Kemudian yang ketiga, wa man haddatsaka annahu katama faqad kadzaba. Dan siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah menyembunyikan sesuatu, summa qara'at, maka dia sungguh telah berdusta. Kemudian membacakan surah Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jadi 3 hal yang apabila dia berbicara tentang hal tersebut dianggap apa? Dusta. Yang pertama apa? Bahwasanya jika ada yang ngomong bahwa Nabi Muhammad melihat siapa? Allah di dunia, maka dikatakan oleh Aisyah dia dusta, tadi ayatnya. Yang kedua, kalau ada orang yang berbicara yang ngomong bahwa dia tahu kejadian esok hari, maka dia dusta, dalam surah Luqman. Kemudian yang ketiga, menganggap bahwa Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu dari syariat, maka dia pun telah dusta, sebagaimana tadi ayatnya telah disampaikan. Terakhir hadirin rahimanillah, adapun tadi lantaroni itu perkataan Nabi, firman Allah terhadap Nabi Musa, maka dibantah juga oleh ahli bahasa, ya. Di antara Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, ya, Ibnu Katsir, wa man yara an-nafya bilan mu'abbada fa qawla hurdud wa siwahu fa'duda, gitu. Terakhir hadirin rahimani rahimakumullah, sedikit asar dari para imam, di antaranya dinisbahkan, disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan yang lainnya, yang sejatinya di Mukhtasar tidak dicantumkan, di Ikhtisar. Berkata Imam Asy-Syafi'i, amanna billahi wa bima jaa'a anillahi ala muradillah. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam bab asma wa sifat, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bima jaa'a anillah, dan kami beriman atas apa yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah. Wa aman Nabi Rasulillah, kami pun beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'an Rasulillah, serta apa yang dibawa oleh Rasulullah, ala muradi Rasulillah, di atas murad, maksud dan keinginan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh, di amanna billahi wa bima ja'anillahi ala muradillah, wa aman Nabi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman kepada Allah, apa yang datang daripada Allah, di atas kehendak Allah. Kami mengimani Rasul, serta apa yang dibawa oleh Rasul, di atas apa? Kehendak Rasul. Ini jadikan sebagai kaidah dalam beragama sejatinya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian barangkali apa yang kita sampaikan, semoga yang sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat, kurang lebih kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.